Firman Tuhan pada Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 31 dengan perikop Allah di atas semua Allah. Siapa yang mengangkat air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat tebu tanah dengan tekaran, menimbang gunung-gunung dengan daging, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajak Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya dia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggap hamba dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantaran baik perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas koyak. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan laut seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja congkak mereka berakar di dalam tanah, sudah juga dia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman-Nya yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan terguna-guna jatuh tersalung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di surga,
dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Amin. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita ada di anak tangga terakhir di tahun hidup 2024, dan melalui pembacaan pada Yesaya 40 ayat 12 sampai 31, tema umum, Tuhan ialah Allah yang kekal, dapat kita baca pada ayat 28 dari pembacaan ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak teruja pengertiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, dari tema Tuhan ialah Allah yang kekal, melalui pembacaan kita ini ada banyak hal yang disampaikan sebagai simbol, tetapi juga sebagai suatu perbandingan antara hidup manusia dan alam serta karya ciptaan Allah sendiri. Ada banyak perbandingan tentang hidup ini. Ada yang tentunya melihat bagaimana kondisi dan keadaan yang dialami dan yang dijalani, dihadapi oleh setiap orang. Yesaya 40 tentunya pasal ini berbicara tentang keselamatan untuk bangsa-bangsa yang ada di pembuangan. Berita tentang keselamatan kepada mereka yang menjalani hidup dengan tekanan-tekanan, dengan berbagai beban, dengan berbagai hal yang tentunya tidak ada kesenangan di dalam setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang berbahagia, kita sendiri coba membayangkan ketika di dalam suatu keluarga, kalau begitu ada tekanan, ada begitu banyak hal yang tentunya membatasi ruang kegiatan dan aktivitas dari seorang anak. Pernahkah kita melihat anak-anak itu selalu menyayangi kita? Pernahkah kita melihat anak-anak itu mengerjakan sesuatu yang membuat kita bersukacita? Kalau dia ditekan, pasti dia tidak akan mengerjakan dengan baik. Dia ditekan, pasti dia tidak mau mendengar apa yang kita perintahkan. Tetapi ketika kita memberi, menjawab dan menolong dia, pasti dia akan melakukan dan mengerjakan apa yang kita perintahkan atau kita minta darinya. Demikian juga dengan bangsa Israel ketika di dalam pembuangan. Tidak ada kebebasan untuk mereka. Bagaimana untuk memuji dan memuliakan Allah dengan sebebas-bebasnya? Kalau Bapak Ibu saudara-saudari kita membaca kisah Daniel dalam tanggung jawab sebagai orang muda, bagaimana mereka dibatasi di dalam istana Raja Nebukadnezar untuk menyembah dan memuliakan Allah. Di dalam istana saja sudah dibatasi, apalagi di luar. Yang di depan mata raja saja mereka sudah membatasi, apalagi yang jauh raja tidak lihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itu sebabnya orang
orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mulai melihat bangsa yang dimana mereka hidup dan ada saat itu, bagaimana hidup mereka menyembah berhala, ada patung, ada segala macam yang mereka buat, dan orang-orang ini menyembah. Ternyata hidupnya begitu bahagia, hidupnya begitu baik, hidupnya begitu sukacita. Kenapa yang menyembah Tuhan itu tidak seperti itu? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kondisi Israel adalah di masa perburuan. Itu sebabnya Tuhan memberitahukan hal ini kepada Yesaya, untuk Yesaya menyampaikan dan meneruskan kepada bangsa Israel. Yang kita baca di ayat 13, ayat 12, 13 dan 14. Siapa yang menakar air? Siapa yang dapat mengatur roh Allah, roh Tuhan? Dan siapa Tuhan meminta nasihat? Di sini Yesaya menegaskan kepada bangsa Israel, pernahkah dalam hidup ini kalian membandingkan kehidupan ini dengan apa yang Tuhan lakukan? Adakah? Bapak Ibu, saudara-saudari, di ayatnya yang ke-14, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Tuhan tetap Tuhan, Allah tetap Allah. Itu sebabnya tema pembacaan ini adalah Allah di atas semua Allah. Patung buatan manusia dan semua bentuk-bentuk penyembahan berhala tidak bisa mengalahkan Allah yang hidup, Allah Israel. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari, dari pembacaan kita di ayatnya yang ke-15, 16 dan 17. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti titik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sebutir debu di neraca berapa ringan? Betul, pernah lihat debu di atas neraca? Coba timbang satu butir beras dengan satu butir debu, lebih berat sebutir beras daripada sebutir debu. Dan ini tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak kelihatan, tapi debu dia akan menumpuk dan semakin banyak tidak dibersihkan baru kelihatan. Udah ada debu. Ini ya, sedikit hal yang disampaikan oleh Yesaya. Dibandingkan dengan dibangun dengan segala macam kekayaan, tidak bisa mencukupi, tidak bisa menyamai apa yang ada pada Tuhan. Bahkan ayat 17 bilang, segala bangsa seperti tidak ada di hadapan, mereka dianggap hampa dan sia-sia. Karena apa? Karena dalam hidup dalam menyembah berhala. Di bagian ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baca di ayat 18 sampai dengan 24. Jadi dengan siapa yang kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Di sini orang Israel ditentang, orang Israel diajak untuk melihat siapa yang bisa sama dengan Allah. Siapa? Patung kah? Atau orang yang membuat arca kah? Atau apa? Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah. Allah tetap Allah. Dan hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat di ayat yang ke-25 dan 26.
Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia. Firman yang kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekian satu pun tiada yang tak hadir, sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Tuhan. Di sini Yesaya memberitahukan hal penting bagi umat Israel. Dari semua yang ada di bawah kolongan ini tidak bisa sama dengan Allah ciptaan dan Allah Tuhan yang ada di angkasa dalam cakrawala ini. Tidak bisa seorang pun, hanya kuasa Allah sendiri. Kita dapat baca pada Kejadian pasal 1 bagaimana permulaan Allah menciptakan. Sampai semua itu ada dan Allah menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Dan bagian kelima dari bagian pembacaan kita ayat 27 sampai 30. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhanlah ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bapak Ibu saudara-saudari, di bagian ini hal yang menarik bagi kita ialah dikatakan Tuhan ialah Allah kekal. Allah kekal adalah menunjukkan masa dan waktu yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Mazmur 100 ayat 5 bilang, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itulah Allah yang kekal. Tahun 2024 akan berakhir tinggal beberapa jam lagi, tapi kasih setia Allah tidak pernah berakhir. Dialah Allah di atas segala Allah. Tak pernah berkesudahan Bapak Ibu. Jangan kita seperti ayat 27 dari pembacaan ini. Dikatakan oleh bangsa Israel dan Yakub, hak hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Sesungguhnya, saudara dan saya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Hak dan hidup kita ada di tangan Allah. Tapi tahun 2024 ketika kita tidak dapat memperoleh dan mendapatkannya, kita tetap mau berani, kita tetap mau setia, kita tetap percaya bahwa Allah itu hidup dan Dia ada di atas segala hal. Maka tahun hidup 2020 pasti pintu berkat itu terbuka. Kalau kita sudah ragu di tahun 2024, bagaimana tahun 2020 ini? Dan bagian terakhir dari pembacaan ini ialah ayat 21. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu saudara-saudari, kita hendak masuk di tahun hidup 2020 yang tinggal beberapa jam lagi. Namun ayat 31 ini mengajak kita, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Siapa yang mau mendapat kekuatan baru? Yang harus dilakukan adalah menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan bagaimana? Malam ini, ketika jam 00
pergantian waktu. Mari kita syukuri dan doa dan pujian kepada Tuhan. Jangan kita kotori dengan kebiasaan yang dunia ini tawarkan. Dunia ini berikan. Dunia ini hadapkan bagi kita. Berhura-hura sampai lupa besok ada ibadah pagi jam 9. Kenapa pemerintah mengasih waktu untuk kita libur? Bagi kita umat masyarakat, karena di tanggal 1 kita harus beribadah kepada Tuhan. Siapa yang melanggar dan melalaikan hari ini atau hari esok, dia sendiri tidak menantikan Tuhan. Terkadang kita terbuai dengan tawaran dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, bagian firman Tuhan ini tentunya ada hal-hal yang menarik yang perlu menjadi pesan-pesan firman bagi kita. Hal yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan ini mau mengajak kita di tahun 2024, saudara untuk melihat dan menyaksikan saudara yang lain meraih, menerima, menggapai sesuatu yang bahagia yang besar. Lalu saudara jangan membandingkan dia dengan saudara punya kehidupan. Saudara hidup di dalam Tuhan, saudara tetap hidup di dalam Tuhan. Saudara jangan terpengaruh dengan hal-hal yang mereka sedang. Belum tentu yang mereka terima adalah dari Tuhan. Tapi siapa setia di dalam Tuhan, ketika waktu Tuhan akan memberi dan menghadirkan yang luar biasa. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau di tahun hidup 2024 ini banyak hal-hal yang mempengaruhi kita, hal-hal yang mengganggu pikiran kita, kehidupan kita, sehingga kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak menantikan Tuhan dengan seperti ini. Mari kita hendak masuk ke tahun hidup yang baru. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Dialah Allah yang kekal. Pesan firman Tuhan yang ketiga bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika pergumulan kita, ketika masalah kita, ketika kondisi kesehatan kita belum mengalami pemulihan yang sesungguhnya, jangan berkata seperti yang Israel katakan, hidupku tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tidak. Kita ada di dalam genggaman Tuhan. Kita ada di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Hanya yang membuat kita tidak menerima yang mengalami, karena kita sendiri yang jauh. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari, pesan firman Tuhan bagi kita. Ketika jam menunjukkan 00 pergantian waktu, gunakanlah waktu itu untuk mengundang dan meminta Tuhan ada bersama dengan kita semua, bersama dengan saudara-saudari, bersama dengan Bapak Ibu, bersama dengan anak-anak, supaya tahun 2025 tahun anugerah Allah, tahun berkat Allah, tahun kelimpahan, tahun yang penuh dengan susu dan madu untuk semua anak-anak Tuhan yang setia menanti-nantikan Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan, Tuhan pasti memberi petunjuk, Tuhan pasti membuka segala sesuatu bagi kita. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada apa saudara? Ada macam setengah begitu. Berarti yang berat dia sudah yang tahu Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, sabda dari firman Tuhan untuk mengakhiri khotbah di tahun 2024 ini. Saya baca dari Ulangan pasal 4 ayat 40. Firman Tuhan katakan begini bagi kita.
Berpeganglah pada ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Tuhan memberikan firman bagi kita semua.